Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Listian, BM 0148, ingin mempresentasikan materi tentang pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition menurut para ahli. Untuk yang pertama, Noam Chomsky tahun 1965 yang berpendapat bahwa label pemerolehan bahasa tidak akurat, yang keduanya pemerolehan bahasa yang serangkaian, proses yang terjadi secara tidak sengaja dalam memperoleh kemampuan bertemu, memahami, dan menggunakan dalam kata-kata untuk berkomunikasi. Sedangkan Regnan and Carmen tahun 2004 berpendapat bahwa bahasa kedua adalah yang dikuasai setelah bahasa pertama. Dengan demikian, istilah yang tepat untuk penguasaan bahasa kedua adalah pembelajaran bahasa, bukan pemerolehan bahasa kedua, bertolak belakang dengan pendapat para ahli di atas, yaitu Carson, Ellis, Seville, dan Ortega. Mereka meyakini bahwa istilah pemerolehan bahasa juga dapat disematkan pada B2. Lebih lanjutnya, Ellis menjelaskan bahwa istilah pemerolehan bahasa kedua dapat merujuk pada bahasa apapun yang dikuasai setelah bahasa ibu. Dengan kata lain, pemerolehan bahasa kedua juga berlaku pada bahasa ketiga, keempat, dan seterusnya. Apabila Carson mendefinisikan pemerolehan bahasa sebagai proses alamiah, penguasaan bahasanya dilakukan secara berlangsung tanpa adanya niat. Untuk selanjutnya, hipotesis dan pemerolehan bahasa kedua. Apakah bahasa Indonesia kedudukan bahasa pertama atau bahasa kedua? Secara umum, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa terutama bagi anak-anak tinggal di daerah tepi. Tetapi tak sedikit juga kasus yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa pertama, terutama yang tinggal di perkotaan. Kita juga membahasnya hipotesis pemerolehan bahasa kedua sebagai berikut. Untuk yang pertama, hipotesis pemerolehan pembelajaran. Hipotesis pemerolehan pembelajaran ini setidaknya memberikan gambaran beda pada pembelajaran bahasa dan pemerolehan bahasa kedua, serta kapasitas penggunaan bahasa dari kedua metode tersebut. Hipotesis pemerolehan pembelajaran. Menurut hipotesis ini, penguasaan bahasa dua dapat terjadi berlangsung melalui dua cara, yaitu diperoleh dan dipelajari. Diperoleh mengandung makna dikuasai melalui proses bawah dengan sadar, sedangkan dipelajari mengandung makna sadar dan terencana melalui proses pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, hipotesis urutan alamiah. Hipotesis urutan alamiah berpendapat bahwa struktur tata bahasa diperoleh melalui tataan yang dapat diperkirakan. Struktur gramatikal cenderung muncul lebih awal. Sehingga apabila struktur gramatikal yang berasa muncul di awal, kok tidak muncul di periode umur yang seharusnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa anak mengalami gangguan atau keterlambatan. Untuk yang selanjutnya, hipotesis monitor.
Hipotesis monitor ini bahwa pemarolehan bahasa di pembelajaran digunakan dengan cara yang sangat kompleks dan spesifik. Pemerolehan Pemerolehan bahasa bertugas memancing pelajar bahasa agar berujar dan bahasa kedua dengan tanggung jawab dalam ke- keterlancaran atau kefasihan. Sedangkan pembelajaran berfungsi sebagai monitor dan editor yang akan membuat perubahan-perubahan dalam ujaran yang dihasilkan. Untuk yang selanjutnya, hipotesis masukan. Hipotesis masukan ini yakin bahwa pembelajaran kedua akan terjadi jika pelajar bahasa memperoleh struktur bahasa sangat lebih tinggi dari kompleks bahasa saat ini. Untuk yang selanjutnya, hipotesis saringan efektif. Hipotesis saringan efektif ini mengamati antara variabel dengan proses pemerolehan bahasa kedua, ditinjau dari kuat tidaknya saya sangat efektif pada pembelajaran bahasa. Untuk yang selanjutnya, tahapan pemerolehan bahasa kedua. Tahapan pemerolehan bahasa kedua. Untuk yang pertama, adalah pre-production atau periode diam. Pelajar tidak banyak bicara dan cenderung mengamati. Produksi produksi dikenal dengan periode diam. Pelajar bahasa tidak banyak bicara dan cenderung mengamati karena hanya memiliki kosakata reseptif sekitar 500 kata. Tetapi tidak semua pelajar bahasa melalui periode diam. Beberapa pelajar langsung memasuki tahap berbicara meskipun kata-kata mereka gunakan hanya meniru, bukan kreativitas sendiri. Bagi para pelajar, bahasa yang melewati periode diam, biasanya hal ini hanya berlangsung dalam 3-6 bulan. Untuk yang selanjutnya, early production atau pelajar bahasa berbicara dengan frasa-frasa pendek. Tahapan kedua dari proses pembelajaran bahasa kedua adalah produksi awal, di mana dalam tahap ini pelajar bahasa berbicara dalam frasa-frasa pendek, terdiri atas 1 atau 2 kata. Mereka juga dapat mengingat potongan-potongan kata bahasa target meskipun masih mengalami banyak kesulitan dan kesalahan saat menggunakannya. Pada periode ini, pelajar bahasa kedua telah memiliki kegiatan kosakata aktif dan pasif sekitar 1.000 kata terhadap produksi awal normalnya berlangsung selama 6 bulan. Untuk yang selanjutnya, speech emergency. Pelajar berkomunikasi dengan meletakkan kata-kata dan kalimat pertanyaan pendek. Di tahap speech emergency, berkosakata pelajar bahasa keduanya meningkat hingga 3.000 kata. Pola komunikasi pelajar bahasa di tahap ini belum tepat di segi tata bahasa. Meski demikian, tahap ini dianggap penting karena pelajar bahasa mendapatkan pemahaman yang lebih baik melalui membaca dan menulis bahasa target. Untuk yang selanjutnya, intermediate fluence. Tahap atau pelajar sudah fasih menengah dan menguasai 6.000 kosakata.
sebuah kemajuan karena telah mampu memproduksi kalimat dengan struktur yang lebih kompleks. Pada tahap ini, juga mereka mampu berbagi pikiran dan pendapat dalam bahasa target. Namun, tetap saja pelajar bahasa masih menemui kesulitan selama membentuk kalimat-kalimat kompleks. Untuk yang terakhir, advanced fluence. Pelajar sudah fasih, hanya saja perlu tingkatkan lagi. Pelajar bahasa kedua membutuhkan kesempatan secara terus-menerus untuk terlibat dalam diskusi untuk mengekspresikan diri dalam bahasa target demi mempertahankan kefasihan bahasa yang telah dicapai. Untuk selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Untuk yang pertama yaitu motivasi. Motivasi menguasai bahasa tambahan selain bahasa ibu bukanlah suatu yang mutlak, maka untuk menguasainya diperuntukkan gairah berbahasa yang disebut sebagai motivasi. Ellis 2015 dan Liguan DKK dan tahun 2000 menjelaskan bahwa motivasi pelajar bahasa dalam menguasai B2 adalah karena ketertarikan dan kebutuhan motivasi instrumental. Pelajar bahasa yang ingin mengetahui budaya satu dan daerah, mereka sehingga mempelajari bahasa dari daerah atau negara tersebut. Untuk selanjutnya, bakat. Seperti kondisi umum bahwa siapa yang berbakat, ia akan lebih baik. Bakat adalah potensi awal yang diperoleh secara alamiah. Sifatnya menetap dan stagnan. Sejak awal diturunkan melalui proses genetika. Bakat bahasa merupakan penyatuan beberapa kemampuan berbahasa seperti kemampuan pengudian, kepekaan gramatikal, kemampuan menghafal, kemampuan mengidentifikasi pola bunyi bahasa, memahami pola pembentukan kata, serta kemampuan mengenali perbedaan fungsi tata bahasa berdasarkan kata dan kalimat. Untuk selanjutnya yaitu usia. Seperti kondisi umum bahwa siapa yang berbakat untuk para peneliti membedakan jenis pemerolehan bahasa kedua berdasarkan subjeknya sehingga muncul istilah pemerolehan bahasa kedua oleh anak-anak dan pemerolehan bahasa kedua oleh orang dewasa. Pemerolehan ini tidak lain karena pembedaan hasil yang ditunjukkan kedua subjek tersebut dalam hipotesis periode kritis menguraikan bahwa masa anak-anak adalah periode terbaik dalam pemerolehan bahasa kedua. Untuk yang selanjutnya yaitu bahasa pertama atau B1. Pengaruh bahasa pertama memperlambat proses pemerolehan bahasa kedua. Pengaruh bahasa pertama terhadap pemerolehan bahasa kedua dapat diamati dalam komunikasi pelajar bahasa menggunakan bahasa target. Pengaruh ini dikenal dengan istilah interferensi bahasa atau pencampuran kosakata satu bahasa ke dalam ujaran bahasa lainnya. Interferensi bahasa terbagi kedua yaitu pencampuran kosakata B1 dalam ujaran B2 dan pencampuran kosakata B2 ke dalam ujaran B1. Sebagai contoh, kami maos atau membaca buku Ning di persatukan B1 atau bahasa Jawa. Kemarin ada PR Ibu Agiah berikan bahasa Minang. Untuk yang selanjutnya, gaya belajar. Para pelajar bahasa memiliki cara tertentu dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Cara ini dimasukkan sebagai langkah dapat mempermudah mereka dalam menguasai bahasa target. Kedudukan bahasa kedua memang berbeda dari bahasa pertama. Pada akhirnya, setiap orang akan menguasai bahasa ibunya dan menjadi penutur asli bahasa tersebut.
Namun, tidak semua orang dapat menjadi penutur bilingual. Berhasil dalam menguasai B2 dapat berlangsung alamiah, tetapi pelajar bahasa kedua harus membuat pilihan untuk memperkuat fungsi suatu faktor demi mengimbangi fungsi faktor yang lain, semakin melemah atau membuat pilihan sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Untuk yang selanjutnya yaitu inteligensi. Faktor ini sebenarnya tidak begitu mempengaruhi dalam pemerolehan bahasa pertama. Anak dengan IQ sedang dan rendah pada akhirnya mampu menguasai bahasa pertamanya. Faktor inteligensi hanya berlaku untuk aspek kebahasaan yang tergolong sebagai keterampilan berbahasa, sementara untuk keperluan komunikasi sehari-hari, baik dalam bahasa pertama maupun bahasa kedua, faktor inteligensi ini tidak begitu berpengaruh. Penelitian terkait inteligensi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kecerdasan dan penguasaan B2 atau bahasa asing. Tetapi pengaruh tersebut hanya terbatas pada aspek akademik. Untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa. Sebenarnya hanya karena proses yang berbeda sehingga timbul dua sisi istilah dalam penguasaan bahasa kedua, yaitu pemerolehan bahasa kedua seperti yang disampaikan pada bagian pertama dan pemerolehan bahasa kedua diarahkan pada penguasaan bahasa untuk keperluan komunikasi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pembelajaran bahasa diarahkan agar pelajar bahasa memahami struktur dan aturan bahasa, membedah dan menganalisis setiap pemerolehan bahasa. Namun tidak sependapat di atas setelah bahwa pemerolehan bahasa kedua tertuju pada bahasa lisan dan pemerolehan bahasa tertuju pada bahasa tertulis. Inti sebenarnya mempelajari tata bahasa adalah munculnya kebiasaan pada diri pelajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa target sesuai kaidah yang berlaku. Ciri-ciri penguasaan bahasa secara alamiah, baik pada pemerolehan bahasa maupun pemerolehan bahasa kedua memiliki 9 ciri-ciri. Adapun penguasaan bahasa melalui pembelajaran bahasa memiliki 10 ciri-ciri. Untuk yang pertama, proses pembelajarannya, proses pemerolehan bahasa berlangsung secara tidak disengaja. Untuk yang kedua, penguasaan bahasa diperoleh dari hasil interaksi dengan orang-orang di lingkungan bahasa target. Untuk yang ketiga, berlangsung ketika anak-anak atau periode usia kritis, khusus bahasa kedua, di mana pada orang dewasa perlu dibantu dengan pembelajaran bahasa. Untuk yang keempat, lingkungan keluarga dan masyarakat sangat menentukan. Untuk yang kelima, motivasi berbahasa muncul karena kebutuhan. Dan untuk yang keenam, banyak waktu untuk mencoba bahasa. Untuk yang kesembilan, diarahkannya pada komunikasi lisan, penguasaan bahasa, dan kefasihan berbahasa. Dan untuk yang kedelapan, memiliki banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Dan untuk yang kesembilan, pemahaman dibangun di proses komunikasi. Adapun penguasaan bahasa melalui pembelajaran bahasa memiliki 10 ciri-ciri. Untuk yang pertama, belajar bahasa dari secara disengaja. Misalnya, karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Untuk yang kedua, berlangsung dalam kelas-kelas bahasa. Untuk yang ketiga, guru dan lingkungan sekolah adalah sumber utama. Untuk yang keempat, kurikulum dan model atau strategi pembelajaran sangat mempengaruhi. Untuk yang kelima,
Motivasi untuk menguasai bahasa kedua tidak sekuat pemerolehan bahasa pertama. Untuk yang keenam, diarahkan pada pengetahuan kebahasaan atau struktur bahasa dan tata bahasa. Untuk yang ketujuh, waktu belajar bahasa sangat terbatas. Untuk yang ke-8, pembelajaran tidak mempunyai banyak waktu mempraktikkan bahasa yang dipelajari. Untuk yang ke-9, membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menguasai bahasa. Yang ke-10, proses belajar bahasa memerlukan alat bantu belajar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.